Nah, jadi kita akan melakukan bimbingan konseling ini pada hari ini. Sebelumnya Miss mau nanya gimana kabarnya Mika pada hari ini? Baik. Udah makan? Udah. Kalau kita langsung aja ya. Jadi bimbingan konseling ini ada hal-hal yang harus kita tahu di mana ini hanya kita berdua yang tahu dan tidak apa yang Mika ceritakan di sini Miss nggak akan cerita seperti yang lain karena itu adalah asas kerahasiaan. Miss harus jaga itu. Jadi Mika boleh cerita apa yang jadi masalah Mika. Oke, jadi kan kemarin Miss sudah nanya sama Mika. Belakangan ini Mika tuh kayak kata guru-guru mata pelajaran nilai Mika udah menurun. Terus kalau enggak ngerjain tugasnya udah nggak kayak dulu lagi. Jadi kayak terus ada beberapa kali misalnya sama teman-teman katanya Mika sering tertidur di kelas karena kelelahan katanya. Terus kan kemarin Miss bilang kan sama Mika ada kayak mau diceritain kayak kalau gitu Mika boleh cerita kenapa Mika kayak gitu di kelas belakangan ini mengalami penurunan akademik kenapa nih? Nah jadi Miss, Wika kan baru masuk OSIS, jadi banyak kegiatan pastinya di OSIS itu kan, entah kesana kemari gitu. Terus juga kan banyak juga tugas-tugas dari guru yang numpuk gara-gara kegiatan OSIS itu. Terus juga banyak juga olimpiade yang dipaksa dari sekolah untuk kita ikuti. Terus juga ada les-les yang diharuskan sama orang tua Wika. Jadi Wika nggak bisa membagi waktu. Jadi kalau untuk ngerjain soal tugas-tugas dari guru itu biasanya Wika sampai jam 2 malam. Jadi pas di sekolah kita jadi ketiduran. Jadi kamu sekarang mengalami sering begadang gara-gara itu. Emang Wika di OSIS biasanya ngapain aja deh? Coba dong ceritain sama Miss apa yang Wika biasa alami sampai merasa tertekan ini. Kalau di OSIS itu banyak kali kerjaannya. Apalagi kalau misalnya udah kita lagi event-event gitu, misalnya hari event lagi itu kan pasti setiap hari ada aja yang dikerjain itu setiap kali rapat. Terus juga belum lagi GR-nya, ngedekornya, terus setiap anggotanya tanya-tanya ke guru gimana sistemnya gitu. Kadang-kadang kamu merasa masih kebingungan atau bagaimana ketika kamu ngejalanin ini? Iya, pastinya. Dan kamu mengalami burnout dan stres secara akademik. Memang ini sering dialami oleh siswa-siswa yang penuh kegiatannya akademis aja, sama anak-anak yang suka melakukan prokrastinasi, dia suka menunda-nunda pekerjaannya. Namun sekarang terjadinya sama kamu karena mungkin kamu dianggap kompeten di sekolah ini, jadi sekolah berharganya sama kamu. Terus orang tua yang memiliki pasti maunya yang terbaik untuk anaknya, jadi kamu harus les. Terus kamu sendiri dengan keinginan kamu, dengan ambisi kamu untuk ikut OSIS, untuk ikut olimpiade, terus ngerjain tugas, jadi agak sedikit over. Kalau itu kan kita udah tahu nih masalahnya. Kira-kira langkah apa yang menurut Ade Wika baik untuk kita lakukan? Menurut Wika apa yang harus kita baiki dari ini? Jadi tadi kamu bilang Oke, tadi kan kita ini sudah kasih tahu nih permasalahan yang terjadi sama Wika supaya Wika nggak kebingungan lagi. Dan Wika mungkin juga bertanya-tanya kan kayak ini kenapa aku nggak suka lagi sama apa yang aku sukai. Nah, kira-kira menurut Wika apa yang bisa Wika lakukan terhadap permasalahan Wika sendiri? Terus gimana lagi selain itu? Mungkin ada lagi? Kalau saran dari Miss, Wika bisa mulai melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah lama Wika nggak lakukan. Wika juga kan tadi bilang Wika mau memberikan manajemen waktu Wika lagi supaya lebih baik. Kemarin tadi Wika
spesial, yaitu belajar, yaitu kegiatan yang biasanya Wika lakukan dengan excited. Wika harus tetap excited. Gimana caranya? Dengan memberi space, memberi ruang, supaya ada ruang untuk Wika tetap menanti-nantikan, ya aku harus belajar hari ini, aku harus belajar hari ini gitu. Jadi dalam manajemen Wika yang akan kita buat nih, manajemen belajar waktu yang akan kita buat nanti, Wika harus memberikan waktu untuk hobi Wika. Jadi Wika tetap harus belajar musik, tetap harus membaca novel. Jadi gimana Wika memberikan waktu Wika? Seperti yang disebut tadi, pastinya kami tetap mengerjakan tugas, tetapi sambil dengan memberi space untuk kegiatan-kegiatan yang kita suka, seperti baca novel, mendengarkan musik, biar kita nggak terlalu stres. Sebagai tak berada, kalau waktu istirahat harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Oke, mungkin kita belum nemuin solusi yang sangat tepat, cuman Wika udah boleh nih membuat manajemen waktu seperti journaling dengan menjournaling, atau Wika bisa buat jadwal kapan Wika belajar, kapan Wika les, kapan Wika harus ngerjain tugas-tugas di OSIS. Kalau waktunya sudah berlebihan, Wika harus berani untuk berhenti. Jadi semuanya punya porsinya masing-masing, tidak berlebihan. Kalau gitu, apakah Wika mau melanjutkan konseling ini nanti lagi? Nanti Wika buat jadwalnya ya. Nanti kita atur sama-sama. Boleh? Kalau gitu, untuk pertemuan selanjutnya, Wika mau melakukannya kapan? Minggu depan Boleh, minggu depan. yang